wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 atau kelompok ketenagakerjaan. Saat ini kami akan memberitahukan dan membeberkan kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil kunjungan kami kepada kantor pajak daerah kita yang berada di kantor bupati, yang dimulai dari saya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang kami dapatkan dari sana adalah bahwa untuk kantor pajak daerah itu menangani hal-hal yang berbeda dari kantor pusat. Apabila kantor pusat pajak kita menangani PPh, PPN dan juga yang lain-lain, khusus untuk daerah, pajak daerah kita akan menangani PBB, BPHTB, reklame dan juga galian, teman-teman. Dan untuk yang kemarin itu kami mendapatkan informasi seputar pajak untuk PBB, BPHTB, habis itu ada galian C dan juga pajak reklame, teman-teman. Dan juga kami mengetahui bahwa untuk pajak restoran dan juga pajak hotel itu akan digabung di pengambilan pajak daerah, teman-teman. Dan juga teman-teman, untuk di sana juga kami kemarin itu bertemu dengan surat atau kertas untuk penagihan PBB, teman-teman, yang dimana suratnya itu berbentuk tidak lebih kecil dari kertas A4, teman-teman, dan juga dia ini berwarna orange yang dia itu langsung dikirim dari Tangerang langsung, teman-teman. Dan itu untuk pencetakannya mentok-mentok itu, teman-teman, di 8.012 lembar, teman-teman, untuk mencetak PBB orang yang menerima PBB tersebut. Dan juga kemarin itu kami juga bertemu banyak orang-orang penting di kantor perpajakan, teman-teman. Dan juga kami kemarin itu mendapatkan banyak sekali informasi, teman-teman. Ada juga informasi tentang pembayaran PBB, tentang sanksi, dan juga ada tentang keuntungan PON kemarin, teman-teman. Kami mendapatkan banyak ilmu dari sana. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskannya, tambahannya? Perkenalkan, nama saya Chris Marcelia, saya berasal dari 11 eksklusif B, dan saya akan memberikan kesimpulan saya apa yang saya dapatkan dari kunjungan terhadap kami kelompok ketenagakerjaan beserta teman-teman sekelas kami terhadap kantor pajak daerah kita yang berada di kantor bupati, teman-teman, atau tepatnya lokasinya itu berada di dalam kantor bupati, yang dimana di sana kami belajar banyak hal, teman-teman. Salah satunya kami mengetahui bahwa untuk PBB atau pajak bumi bangunan, BPHTB tentang pemilikan tanah, habis itu ada juga galian C, dan juga reklame atau baliho atau yang sering kita lihat sebagai iklan, teman-teman, yang dia terpapar sangat besar itu, ternyata itu juga memiliki pajak, teman-teman, yang dimana pajaknya itu khusus diambil oleh orang-orang di pajak daerah atau orang-orang yang bekerja di pajak daerah. Dan ini tuh, teman-teman, sangat-sangat unik, teman-teman, karena kemarin juga kami melihat secara langsung bagaimana proses pencetakan kertas atau kayak semacam bukti untuk pembayaran terhadap PBB, teman-teman, yang dimana kertasnya ini langsung kalau nggak salah dia ini berasal langsung dari Tangerang kalau nggak salah ya, teman-teman, yang dimana juga untuk proses pencetakannya itu sehari di sekitar 8.012 kertas, teman-teman. Dan juga ini tuh beragam, teman-teman, untuk pengambilan PBnya secara langsung tuh mulai dari seluruh Aceh Tenggara, teman-teman. Dan kami kemarin juga melihat untuk penarikan pajak baliho atau reklame, dan juga kami melihat juga untuk penarikan pajak di galian. Dan kami juga mengetahui bahwa itulah galian sih, teman-teman, seperti kayak ketika orang mengambil pasir itu ternyata dikenakan pajak, teman-teman. Dan juga untuk pajak restoran dan juga hotel, teman-teman, apalagi yang diketahui kemarin kita itu baru saja mengadakan sebuah event yang besar di Indonesia, yakni PON, yakni nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang satu lagi tentang keuntungan kita mendapatkan atau dapat merasakan event tersebut yang diadakan langsung di daerah kita. Dan apa saja sih, teman-teman, menurut orang-orang pajak tersebut, apa saja sih keuntungannya, teman-teman? Sekian dari saya, terima kasih. Indonesia ada menyelenggarakan satu PON yang kita ketahui kita merayakannya dengan besar.
teman-teman pasti ketahui dari pon tersebut kita mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat ganda. Contohnya dari luar kota atau yang kita sebut dengan luar daerah kita, suatu orang lain atau orang asing datang ke tempat kita melaksanakan pon, yaitu dilaksanakan di suatu Indonesia, dapat menguntungkan bagi kita sendiri. Sebagai contohnya kita di Ketacane ada orang asing yang datang ke daerah kita akan mendapatkan keuntungan yang besar karena dari orang-orang asing tersebut dapat menginap di hotel kita sendiri. Contohnya di Ketacane mendapatkan ada sebuah hotel, itu dapat menambah jumlah pemasukan yang sangat tinggi. Dan dari jumlah pemasukan yang tinggi tersebut, kita mendapatkan untungan dari pasar atau pajaknya. Dari pajak tersebut kita dapat mengalirkannya langsung ke kantor pajak, dan supaya kantor pajak kita itu mendapatkan suatu keuntungan yang lebih daripada sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari sebelumnya kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari suatu pajak yang diselenggarakan oleh PON. Jadi sekian teman-teman, terima kasih. Jadi saya akan menyimpulkan apa yang saya dapat dari kantor pajak tersebut. Nah, yang saya dapatkan itu adalah upaya untuk kita bisa menyadarkan masyarakat, ayo kita harus membayar pajak. Nah, upaya yang dilakukan oleh kantor pajak itu adalah mereka bekerja sama dengan kantor pajak pusat, kantor pajak lainnya untuk bersosialisasi kepada masyarakat dan menerapkan, mempromosikan bayar pajak terhadap masyarakat, bahwa masyarakat itu wajib bayar pajak. Nah, yang kedua kita akan melakukan edukasi terhadap masyarakat seperti cara membayar pajak, seperti melakukan pengertian tentang pajak, bahwa pajak itu bukan untuk pemerintah aja, bahwa itu untuk pembangunan daerah, negara, itu yang diperlukan dari pajak dan bukan mengambil duit. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan kami tersendiri dari kelompok ketenagakerjaan tentang bagaimana sih perasaan atau mungkin ilmu yang telah kami dapatkan dari kantor pajak daerah yang tepatnya berada di dalam kantor bupati tersebut, kami di sana mendapatkan banyak informasi dan juga banyak ilmu baru. Salah satunya ada 4 hal utama yang akan ditagih oleh pihak pajak daerah. Yang pertama itu adalah PBB teman-teman, atau yang kita kenal sebagai pajak bumi bangunan, bisa terhadap rumah dan lain-lain teman-teman. Dan hal selanjutnya ada BPHTB. Ini itu adalah tagihan untuk orang-orang yang memiliki hak atas kepemilikan tanah teman-teman. Yang selanjutnya itu ada galian C. Biasanya galian C ini seperti pasir gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya itu reklame teman-teman, atau yang biasanya kita kenal itu sebagai iklan teman-teman, yang biasanya itu dia itu dalam bentuk poster atau mungkin baliho. Ini segala sesuatu yang berhubungan dengan produk yang ingin ditawarkan kepada pihak masyarakat supaya masyarakat itu tertarik untuk membelinya teman-teman. Dan untuk itu juga teman-teman, kami memberikan banyak sekali pertanyaan kepada Bapak yang kemarin itu telah menemani kami di kantor pajak kemarin itu teman-teman. Sangat banyak informasi yang dapat kami temukan teman-teman. Salah satunya juga teman-teman, kami kemarin itu dibawa langsung dari dalam ruangannya untuk melihat proses percetakan untuk tagihan PBB secara langsung teman-teman. Dan untuk, kalau tidak salah ya teman-teman, untuk kertasnya itu biasanya itu dia itu bisa dicetak sampai 8.012 kertas teman-teman dalam sehari. Dan itu juga teman-teman membutuhkan modal yang besar teman-teman, karena untuk alat yang digunakan untuk melakukan percetakan itu saja teman-teman, kalau tidak salah itu sekitar 180 juta teman-teman. Dan itu sangat-sangat lumayannya, harga yang lumayan pricey teman-teman. Tapi di sisi lain juga teman-teman, ada kertas yang digunakan, yakni kertas penagihan PBB-nya teman-teman, yang dia itu berwarna orange dan dia bentuknya itu petak ya teman-teman. Dia itu kotak tapi tidak terlalu besar teman-teman. Untuk ukurannya sendiri itu teman-teman, dia lebih kecil daripada kertas A4 teman-teman. Dan juga teman-teman, di sana juga kami mendapatkan banyak informasi seputar pajak teman-teman, yakni ada pajak pariwisata, ada juga pajak hiburan teman-teman, dan lain-lain. Dan salah satu informasinya juga teman-teman, kami kemarin menanyakan seputar PON teman-teman, atau apa sih guna PON, atau mungkin manfaat atau mungkin hal positif yang bisa ke daerah kita Aceh Tenggara ini dapatkan apabila terjadi event PON, yang kita ketahui bahwa event PON ini adalah salah satu event yang bergengsi di negara kita teman-teman. Dan untuk daerah tercinta kita Aceh Tenggara ini kemarin itu mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah untuk nggak ada cahayanya, hancur ya, atau untuk bagian cabur Arum Jeram teman-teman. Dan kemarin itu ada banyak orang yang telah, lebih tepatnya Bapak itu sudah menjelaskan kepada kami apa sih manfaatnya diadakan event PON tersebut di daerah kita ini teman-teman, yakni manfaatnya yang kita dapatkan sebagai orang Aceh Tenggara dan juga yang didapatkan oleh pihak pajak
terhadap hal tersebut teman-teman, yang akan dijelaskan oleh teman saya Esther. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Aku lo nanti. Saya Cantika Putri, saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari kantor pajak, yaitu upaya agar kantor pajak melakukan edukasi terhadap masyarakat, karena banyak masyarakat di daerah-daerah sekitar sini masih banyak yang belum mau membayar pajak. Nah, yang pertama, para kantor pajak akan bekerja sama dengan kantor pajak lainnya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan edukasi terhadap masyarakat seperti bagaimana caranya membayar pajak yang benar, karena banyak masyarakat ini malas membayar pajak diakibatkan prosedur yang dilakukan itu sangat ribet. Karena melakukan edukasi ini mereka akan tahu bagaimana cara prosedurnya yang mudah, yang tanpa harus menyulitkan mereka. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mereka para kantor pajak memberikan pengertian pajak kepada mereka, bahwa kantor pajak itu bukan untuk penghasilan, maksudnya bukan hanya untuk penghasilan pemerintah sendiri, bahwa sebenarnya pajak itu berfungsi untuk pembangunan daerah, guys, untuk kepentingan masyarakat kita, untuk kepentingan daerah kita. Nah, yang jika pajak tidak dibayar, mereka akan memiliki sanksi, yaitu denda sanksi 2% setiap bulan, itu istilahnya ditambah gitulah persenan pajaknya. Nah, yang kedua adalah pemerintah daerah akan melakukan peneguran tentang pajak gitu, teguran terhadap masyarakat karena tidak membayar pajak. Nah, yang keempat adalah pemblokiran usaha. Nah, ataupun penyitaan hak. Misalnya salah satu pedagang tidak membayar pajak dengan jangka waktu yang lama, mereka sedangkan sudah dikasih denda pun juga tidak mau membayarkan pajak. Nah, mereka akan memblokir usaha dagang mereka dan mengambil hak dagang mereka. Nah, yang terakhir ada penyitaan aset. Nah, ini penyitaan aset ini masih jarang terjadi di Kota Cane, dikarenakan Kota Cane masih melakukan asas, yaitu sepakat segenap. Mereka akan melakukan kesepakatan baik-baik tanpa harus berantem gitu, guys. Kayak melakukan kesepakatan baik-baik gitu, tanpa harus kayak salah satu tuh rugi gitu. Mereka akan melakukan secara tengah agar masalah pembayar pajak akan terselesaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, kita ketahui bahwa keuntungan dari poin operator jerak, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa keuntungan dari arus jerak, kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, terutama pada bagian ketika seorang asing atau dari daerah asing datang ke tempat kita seperti pergi ke perhotelan kita yang di Kota Cane, akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di bagian hotel tersebut, dan dari hotel tersebut akan memberikan sangat banyak suatu pajak, dan dari pajak tersebut kita dapat menggelontorkan kepada suatu pajak daerah yang untuk meningkatkan tarif pajak dari yang sebelumnya, yang mungkin kita ketahui mungkin dari pajak sebelumnya mendapatkan keuntungan yang minimum di bagian karena ada pon yang tersebut, dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Teman-teman, kita ketahui juga dari keuntungan pon tersebut, orang-orang asing akan dapat mengenal lingkungan kita. Mungkin orang ada yang lama tidak mengetahui bahwa Kota Cane ini memiliki suatu taman Gunung Leuser, yang kita ketahui itu adalah suatu taman yang tidak ada di daerah lain, hanya ada di daerah kita. Mungkin terutama kita hanya salah satu dari yang memiliki di Indonesia taman Gunung Leuser tersebut. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa keuntungan yang kita ambil dari bagian pon atau keuntungannya dapat kita ambil kesimpulannya, contohnya waktu restoran, semakin banyak pengunjung yang datang ke suatu restoran kita, dan dari restoran tersebut juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi bukan hanya itu saja, ada juga di bagian perhotelan yang dapat meningkatkan suatu tarif yang lebih besar daripada sebelumnya, dan juga ada suatu contohnya ketika mereka dapat mengenal lingkungan kita, yaitu Taman Gunung Leuser yang tidak diketahui oleh daerah lain. Hanya kita yang dapat mengetahuinya bahwa di tempat kita ada Gunung Leuser tersebut. Jadi dapat kita simpulkan sangat beragam manfaatnya ketika daerah asing atau orang asing datang ke tempat kita dari acara pon tersebut, memiliki beragam manfaat. Terima kasih. Kesimpulannya adalah pentingnya membayar pajak agar kebutuhan umum bisa terpenuhi oleh pemerintah daerah. Ayo bayar pajak.
produzindo sucessos em alta qualidade.